Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Ernesta Musa, NIM 331200032, Prodi Akuntansi, kelas A semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang organisasi sektor publik di masa depan. Baik, sebelum kelompok kami menjawab pertanyaan dari diskusi kasus tersebut, saya akan membacakan teksnya terlebih dahulu. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang semakin pesat, batas-batas negara menjadi semakin kabur dan mengarah pada dunia yang satu dalam suatu kampung atau global village. Arus modal, barang, manusia, ilmu pengetahuan, dan informasi bebas keluar masuk suatu negara melampaui batas-batas birokrasi. Terjadi pergeseran budaya dan nilai-nilai global yang mengaburkan budaya negara dan identitas bangsa. Bermunculan komunitas masyarakat berbasis wilayah global atau regional yang mempunyai tata pemerintahan seperti komunitas masyarakat Eropa yang kemudian membentuk Uni Eropa. Di kawasan ASEAN juga dikembangkan masyarakat ASEAN. Saat ini ke depan, perbedaan sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial semakin kecil, bahkan semakin kabur. Berdasarkan hal tersebut, diskusikan peran dan tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Bagaimanakah respon strategik yang harus dilakukan organisasi sektor publik dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan? Dan isu-isu penting apa saja yang akan mempengaruhi akuntansi sektor publik di masa depan? Peran dan tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Yang pertama, peran. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang semakin pesat, lingkup organisasi sektor publik di setiap negara berbeda-beda. Sebagai lembaga pengelola public goods, organisasi sektor publik memiliki 3 peran utama menurut Jones tahun 1993. Yang pertama, regulatory role, yang kedua, enabling role, dan yang ketiga, direct provision of goods and service. Organisasi sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara cepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan juga alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi, juga memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan. Yang kedua, tantangan organisasi sektor publik. Tantangan juga timbul di dunia usaha dewasa ini yang semakin kompleks. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya proses transaksi yang melibatkan individu, perusahaan, bahkan negara. Dunia usaha yang terlibat tidak hanya dalam bidang manufaktur, tapi juga terjadi pada bidang jasa. Tentunya kedua bidang ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, untuk hal pengawasan evaluasi dan proses perbaikan akan memiliki output yang sama. Tantangan-tantangan yang akan terjadi di organisasi publik di masa depan yaitu masalah dalam pengawasan, masalah dalam evaluasi, masalah proses perbaikan, dan pelayanan informasi. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya Maria Octaviana Roe untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Octaviana Roe, NIM 331200031. Sekarang saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan bagian B. Respon strategi dilakukan organisasi sektor publik dalam menghadapi tantangan di masa depan. Tindakannya yang pertama, 1. Perhatian pada seluruh divisi fungsional
dan berbagai tingkatan pada tujuan bersama, tema dan masalah. Yang kedua, proses manajemen internal mengikuti dan membuat program untuk hasil yang diinginkan di eksternal dan lingkungan. Yang ketiga, menghubungkan operasional teknis pengembalian keputusan untuk tujuan jangka panjang serta strategis. Baik, terima kasih waktunya saya memberikan kepada teman saya Maria Familia Bere Manihitu. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Maria Familia Bere Manihitu dengan NIM 3312010 dari kelas A Prodi Akuntansi. Saya akan menjawab pertanyaan hasil diskusi kami bagian C. Isu-isu penting yang mempengaruhi akuntansi sektor publik di masa depan. Tantangan profesi akuntansi Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan baru, baik tantangan yang datang dari dalam profesi maupun dari luar. Dari dalam profesi, tantangan berupa banyak standar-standar baru yang harus diterapkan. Selain dengan konvergensi IFRS dan ISA, serta pronouncement lainnya yang diterbitkan IFAS, maka organisasi akuntan Indonesia terus-menerus melakukan adopsi standar-standar tersebut, melakukan pendidikan kepada akuntan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perguruan tinggi, industri. Tantangan dari luar profesi datang dari berbagai pihak, mencakup tantangan meningkatnya tuntutan governance dari pihak pemakai jasa akuntan, regulasi yang lebih ketat oleh pemerintah, serta tantangan menjaga kepercayaan pemerintah di tengah-tengah masih sedikitnya jumlah akuntan publik di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat pagi, terima kasih.